Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Aryadi selaku pemateri pertama. Baik, saya akan menjelaskan dua sistem peradilan Islam pada masa sahabat. Yang pertama, pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq, beliau lebih memfokuskan pada pelestarian sistem peradilan Islam Rasulullah, yang dimana kita ketahui bersama bahwa Abu Bakar As-Siddiq adalah khalifah pertama yang memimpin umat Islam setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di masa pemerintahannya yang singkat, beliau tidak melakukan banyak perubahan struktural dan sistem pemerintahan maupun peradilan, tetapi beliau lebih memfokuskan diri pada pelestarian sistem peradilan yang telah dibangun oleh Nabi. Abu Bakar menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai dasar utama dalam menetapkan hukum dan menyelesaikan sengketa, serta menggunakan ijtihad dalam perkara yang belum ada dalilnya secara detail. Beliau juga menunjuk Umar bin Khattab sebagai hakim di Madinah, yang mana menunjukkan bahwa sejak awal sistem pengangkatan hakim sudah mulai dilembagakan dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Abu Bakar As-Siddiq sangat berhati-hati dalam menetapkan hukum dan lebih memilih dengan cara bermusyawarah dengan para sahabat ketika menghadapi perkara yang baru, yang menunjukkan bahwa sistem peradilan Islam pada masa sahabat bersifat kolektif dan tidak otoriter. Dan yang kedua, sistem peradilan Islam pada masa Umar bin Khattab, yang dimana beliau lebih menegaskan pada penegak prinsip-prinsip hukum Islam. Umar bin Khattab membawa perubahan besar dalam sistem peradilan. Ia menetapkan prinsip-prinsip hukum yang tegas dan sistematis, seperti keadilan tanpa diskriminasi, kesetaraan di depan hukum, serta akuntabilitas hakim. Ia juga mengirim surat kepada Abu Musa al-Asy'ari yang ditugaskan sebagai qadhi atau hakim di Kufah, yang berisi panduan lengkap tentang prosedur pengadilan dan prinsip-prinsip keadilan. Dalam surat tersebut, Umar menekankan pentingnya meneliti bukti dan saksi, serta menghindari ketergesa-gesaan dalam memberi keputusan. Ini menunjukkan bahwa sistem peradilan Islam di masa Umar sudah memiliki standar hukum dan prosedur yang mapan. Baik, itulah tadi materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sila Rahmadani. Saya akan membawakan materi yang kedua dari peradilan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang ketiga yaitu Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib dikenal sebagai sahabat yang ahli dalam hukum dan menjadi rujukan utama dalam persoalan fikih. Ia menegakkan keadilan tanpa memandang jabatan, bahkan menerima putusan hakim yang merugikannya saat bersengketa dengan seorang Yahudi. Sikap ini menunjukkan ketundukannya pada hukum dan integritas dalam peradilan Islam. Ali juga aktif menggunakan ijtihad dan memahami tujuan hukum Islam sehingga berperan besar dalam pengembangan sistem peradilan. Yang keempat, Utsman bin Affan memimpin pada masa wilayah Islam semakin luas dan kompleks. Ia melakukan ijtihad administratif dan sosial, salah satunya dengan menstandarisasikan mushaf Al-Quran demi menjaga persatuan umat. Dalam menghadapi konflik, Utsman lebih memilih pendekatan damai dan kompromi sebagai bentuk ijtihad untuk menjaga stabilitas sosial dan kemaslahatan umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fitri Gandini akan menjelaskan penjelasan akhir dari poin E dan kesimpulan, yang mana membahas mengenai
relevansi sistem peradilan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin dengan hukum modern. Sistem peradilan pada masa tersebut menekankan prinsip keadilan, persamaan kedudukan setiap orang di hadapan hukum, serta independensi hakim dalam memutus perkara. Selain itu, penerapan ijtihad menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Sebagai kesimpulan, sistem peradilan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin ini merupakan sistem yang kokoh karena berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, namun tetap terbuka terhadap pembaruan. Nilai keadilan, musyawarah, dan tanggung jawab moral para penegak hukum menjadi warisan penting yang relevan hingga saat ini. Oleh karena itu, prinsip-prinsip peradilan Islam tersebut dapat dijadikan rujukan dalam membangun sistem hukum modern yang adil, profesional, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Demikian penjelasan dari kami kelompok 3 mengenai relevansi sistem peradilan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin dengan hukum modern. Semoga pemaparan ini dapat menambah wawasan dan pemahaman kita tentang pentingnya nilai keadilan dalam sistem hukum. Atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.